Semua kabar yang kita sampaikan kepada Yahudi, semua kabar baik yang kita sampaikan kepada Kristen, walaupun kita memuji ibunya adalah orang yang benar, wa ummuhu siddiqah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah orang yang benar. Tetap tidak membuat orang Yahudi dan orang Kristen berbuat baik kepada kita. Mereka tidak rela. Mereka tidak ridho. Oleh karenanya, kita perlu belajar dari ulama. Ilmu tidak didapat di sembarang tempat. Kita harus hati-hati memilih ilmu. Dalam hal ini, ketika melihat walan taddu anka yahudu wala nasara, kita tidak usah melihat tafsir yang dibacakan di dalam televisi, di dalam koran-koran, apalagi yang dibacakan oleh Islam liberal. Kita mencari ulama yang berpotensi dan mempunyai track record yang baik. Di antaranya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mengenal ulama tersebut. Namun bagi siapa yang tidak mengenalnya, saya ingin memperkenalkan biografi sedikit dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir Abdullah Al-Sa'di At-Tamimi Al-Hambali. Beliau dilahirkan di Unaiza, dekat Qasim, tahun 1307 Hijriah. Di usia 4 tahun, ibunya meninggal. Di usia 8 tahun, ayahnya meninggal. Dia diasuh oleh ibu tiri. Namun hal itu tidak menghalangi beliau menjadi ulama besar. Beliau terus belajar sehingga di usia 11 tahun, beliau berhasil menghafalkan Al-Quran. Di usianya 14 tahun, beliau berhasil memahami dan menghafal Al-Quran di luar kepala. Dan di usia 23 tahun, beliau telah mengajar. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau memiliki banyak murid. Kita mengenalnya. Di antaranya, muridnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah ulama besar. Ketika beliau mentafsirkan ayat 120 Al-Baqarah, "Walan taddu anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Apa yang dikatakan oleh ulama besar ini? Beliau berkata, mengapa mereka tidak ridho dengan kalian? Mengapa mereka tidak ridho dengan kita? Walaupun kita telah memberikan pujian kepada Nabi mereka, kepada Yesus, kepada ibunya Yesus, namun mereka tetap tidak ridho dengan kita. Mengapa? Alasan pertama yang diberikan oleh Syekh, karena setiap Yahudi, setiap person daripada Yahudi dan setiap person daripada Kristen, umat Kristen, mereka adalah dai bagi agama mereka. Itu alasan pertama, mengapa mereka tidak ridho, mengapa mereka tidak ikhlas kita memeluk agama selain daripada agama mereka. Mereka adalah dai bagi agama mereka. Hatta mereka adalah tukang sapu, hatta mereka adalah gubernur atau direktur, baik pejabat ataupun rakyat sipil, mereka semuanya adalah dai. Tidak terkecuali. Mereka adalah dai dan mereka sangat membenci kita. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena mereka mengira bahwa agama mereka lah yang paling benar. Agama mereka lah yang merupakan petunjuk dari Tuhan. Mereka berkeras bahwa Islam itu salah dan agama kita yang paling benar, kata mereka. Yahudi atau Nasara atau Kristen. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kalian ingin kedamaian, jadilah Kristen. Jika kita ingin kedamaian, jadilah Yahudi. Atau jika kita ingin kedamaian, jadikanlah mereka, ajaklah mereka ke dalam Islam. Tidak boleh ada perbedaan agama. Jika tidak demikian, maka tidak ada kedamaian. Mereka selamanya membenci kita dan selamanya mereka tidak akan puas dengan kita. Ini yang dikatakan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Ini adalah pesan dari Al-Quran dan merupakan petunjuk yang abadi tentang hubungan kita yang abadi. Tidak ada kedamaian jika kita tidak menjadi Kristen atau kita menjadi Yahudi atau mereka yang kita ajak menjadi Islam. Tidak boleh ada perbedaan agama.
Jika bukan dia yang merubahmu, maka mereka yang merubah kita. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Yang berarti, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah kepada pembawa Alkitab, Yahudi dan Nasrani, "Ta'alu, ajaklah, mari. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Marilah kita kepada satu landasan yang sama di mana tidak ada perbedaan antara dirimu dan diriku. Tidak ada pemisah di antara kita. Allah na'budu illallah. Marilah kita menyembah kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak dengan Roh Kudus, tidak dengan Yesus, dan tidak dengan yang lainnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah di antara kita mengajak, menjadikan Tuhan-Tuhan di antara kita. Mengangkat di antara kita Tuhan-Tuhan untuk yang kita sembah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan apabila mereka berpaling, katakanlah, kita bersaksi bahwa kita adalah seorang muslim. Maka saksikanlah kita adalah seorang muslim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selama 1400 tahun ayat ini kita bacakan, ta'alau. Namun kita tidak pernah mengajak satu orang Yahudi pun atau satu orang Kristen pun untuk masuk ke dalam Islam. Kita telah berhenti, stop untuk mengerjakan pekerjaan kita. Ada orang bertanya, kenapa Canisius Jakarta, sekolah Kristen Canisius Katolik yang paling favorit di Jakarta, 300 orang, 4 bis berkunjung ke kampung laut. Apa yang mereka kerjakan? Ketika mereka bertanya, apa yang mereka kerjakan? Saya bilang, mereka mengerjakan pekerjaan kita. Ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ta'alau. Kita yang disuruh mengajak, tapi karena kita berhenti melakukan itu, maka sekarang mereka lah yang mengerjakan pekerjaan kita. Karena kita berhenti, maka mereka lah sekarang yang mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita tidak mengundang mereka, sekarang mereka yang mengundang kita.